Barangkali itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit dari saya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Adapun misalkan ada hal-hal lain yang berkaitan dengan penginputan SKP target tahunan, bulanan, harian, ada yang dipertanyakan, silakan saja komen di komentar video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini kita balik lagi di edisi berbagi. Kali ini kita akan langsung mencoba berbagi terkait dengan pengisian kinerja fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Banyak sekali yang bertanya, Pak, bagaimana cara penginputan deskripsi bulanan dan harian, karena memang tahunan saya sudah memberikan penjelasan sedikit-sedikit di video yang lalu. Kali ini kita langsung ke bagaimana caranya menginput target bulanan kemudian target harian. Baik, langsung saja kita akan coba. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk seperti biasa bahwa untuk login ke Ekinetia ini masuk ke Keeping saja, langsung password dan username-nya menggunakan NIP Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu, untuk target tahunan barangkali Bapak Ibu sudah bisa mengetahui atau sudah sedikit ada gambaran paham, namun ada sedikit kita berbagi bahwasanya apabila Ibu mau membuat target tahunan perlu dicermati bahwa di sini ketika kita melihat mau memilih butir kegiatan jabatannya, disesuaikan dulu dengan jabatan Bapak Ibu. Misalkan kalau misalnya 4A guru madya misalkan cari. Jadi jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu guru madya malah mencari di guru pertama golongan 3A 3B, maka itu tidak sesuai angka kreditnya. Oke, karena saya ini mereview dari guru SMP 1 Menes, kebetulan guru IPS yang saya review ini, beliau sudah untuk target tahunannya beliau ada 9. Yang pertama adalah merencanakan, ya ini KBM lah ya, KBM maka kreditnya 9750 pasti karena beliau golongan 3C. Guru pertama 3B kalau nggak salah ya, 3B 3C lah. Guru pertama 3C. Yang pertama adalah merencanakan, ini KBM, kemudian yang kedua menjadi pengawas dan evaluasi. Kalau misalkan dalam 1 tahun itu ada PTS, PTS dan PAS saja kayaknya ya, itu bisa dimasukkan. Kemudian menjadi wali kelas otomatis kalau guru mapel. Kalau misalkan guru kelas juga pasti menjadi wali kelas, kemudian menjadi guru kelas. Kemudian ekstrakurikuler, kemudian lokakarya MGMP, kemudian menjadi anggota profesi PGRI dan lain sebagainya. Kemudian mengikuti diklat fungsional, ada webinar dan lain sebagainya, atau mengikuti program guru belajar, itu ada 3 sertifikat, itu bisa saja dimasukkan. Kemudian sebagai pengawas ujian penilaian, menjadi pengawas penilaian hasil belajar, kemudian ini menjadi pengawas tingkat sekolah, kemudian menjadi pengawas tingkat nasional, itu pun kalau ada. Jadi ada atau tidak ada kan kita tidak tahu nanti di akhir tahun itu apakah ada ujian dan lain sebagainya, makanya dimasukkan saja. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Oke.
Ini untuk target kuantitasnya 1 SK 2 SK itu sudah di jumlah kuantitas, Bapak Ibu juga mungkin sudah paham. Kita langsung saja ke bulanannya saja, bagaimana caranya menginput target atau realisasi bulanan. Kita di bulan Juli. Nah, untuk bulan Juli itu beliau merencanakan atau menargetkan bahwa yang pertama itu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, menilai ya KBM lah ya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan serta evaluasi, kemudian feedback atau tindak lanjutnya itu pasti, dan dibuat tahapan. Nah, ini nanti tahapan-tahapannya, jadi kuncinya ini adalah nanti dibuatkan misalkan seperti ini. Kalau Bapak Ibu gimana caranya membuat tahapan seperti ini, Bapak Ibu boleh di sini tambah, kemudian ini di tahapan. Nah, ini hanya diklik ini saja, nanti akan muncul seperti ini, ada tulisan pensil. Maksudnya tahapan-tahapan ini pada deskripsi merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi KBM itu turunannya apa saja. Nah, ini disebutkan, makanya di sini ada 1A, 1B sampai 1H dan lain sebagainya, itu tergantung Ibu mau sampai J juga nggak apa-apa. Yang pertama itu menyusun prota kegiatannya. Yang kedua adalah promes, yang promes ganjil genap lah. Yang selanjutnya mengembangkan silabus, karena memang silabus sudah ada jadi tinggal dikembangkan saja. Kemudian analisis KKM, kemudian menyusun RPP, kemudian menyusun program penilaian, kemudian melaksanakan PBM-nya atau KBM-nya. Ini guru mapel maupun guru kelas sepertinya sama ini untuk proses merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi nilai hasil belajar, sama sepertinya. Tapi mau ditambahkan juga nggak apa-apa, mau apalagi misalkan menyusun program pengayaan dan remedia juga nggak apa-apa. Kemudian di bulan Juli juga menjadi wali kelas. Nah, menjadi wali kelas juga proses tahapan-tahapannya, turunan-turunannya itu ya adalah deskripsinya itu adalah menyusun dokumen siswa dan kelas, memantau kelas atau home visit. Kalau target kuantitasnya itu diperkirakan saja mau 2 mau 3 dokumen. Kalau misalkan home visit dalam 1 bulan ini satu minggu sekali misalkan, jadi dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, jadi ada 4 dokumentasi, mangga silahkan. Atau 1 bulan 2 kali, mangga 2 kali saja. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu di bulan Juli atau Agustus atau September atau bulan-bulan yang lain, kalian dicontohkan bulan Juli, kalau misalkan ada loka karya kegiatan bersama seperti KKG, MGMP dalam penyusunan perangkat kurikulum atau perangkat pembelajaran, ya masukkan saja gitu. Mau 1 bulan ini misalkan 1 kali, ya udah 1 laporan. Kalau misalkan 1 bulan itu ternyata 2 kali, ya udah 2 laporan. Nanti disesuaikan di target tahunan. Kalau misalkan 1 bulan 2 kali, dalam 12 bulan, dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti 12 kali 2 itu 24, berarti 24 laporan di satuan kuantitas target tahunannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Apabila Bapak Ibu misalkan membimbing siswa dalam ekstrakurikuler, baik itu ekstrakurikuler seni maupun klub matematika, klub bahasa maupun olahraga, ataupun PMR, ekskul wajib ya, PMR, pramuka, itu silakan saja dimasukkan. Mau berapa kegiatan ya. Kemudian tahapannya biasa menyusun perencanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu bisa saja membimbing siswa dalam eskul. Misalkan kalau saya di PJOK itu eskul atletik gitu misalkan. Barangkali itu input dari input bulanan Bapak Ibu bisa ditambahkan sendiri, karena memang banyak yang bertanya, Pak, untuk input bulanan kok ada tahapan-tahapan gini, deskripsinya seperti apa? Nah, ini gambarannya seperti ini. Saya ulangi lagi, untuk KBM gambarannya seperti ini. Bapak Ibu dari deskripsi merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran diturunkan saja
pertama menyusun protak, kemudian promes, kemudian promes ganjil genap, kemudian mengembangkan silabus, menganalisis AKM, menyusun RPP, menyusun program penilaian, melaksanakan PBM-nya otomatis. Oke, itu barangkali sudah ada gambaran. Kemudian target waktunya, Pak, kalau menyusun program tahunan misalkan target waktunya gimana? Ya disesuaikan saja. Kalau misalkan menyusun prota 1 hari cukup, ya udah 1 hari aja. Kalau 2 hari cukup, ya udah 2 hari. Kalau Pak, saya sepertinya 1 minggu 6 hari, ya udah tulis aja di sini 6 hari. Di sini tulis aja 6 hari, nggak apa-apa. Sesuaikan saja. Jangan sampai di target bulanan menyusun misalkan menganalisis AKKM misalkan karena sulit jadi 40 hari, sedangkan ini target bulan Juli aja 30 hari, ini melebihi, ya jangan seperti itu. Oke, barangkali ada gambaran untuk bulanan. Nah, untuk harian itu ialah nanti mendeskripsikan turunan-turunan dari sini. Misalkan kalau menjadi wali kelas nanti apakah home visit di tanggal-tanggal di bulan Juli tanggal berapa-berapanya, atau misalkan di melaksanakan PBM-nya itu materi apa, bab berapa, pertemuan berapa, kelas berapa, itu nanti di input harian. Atau misalkan kalau guru kelas itu ya tema berapa, subtema berapa gitu kan. Kalau kelasnya kelas itu pertemuan keberapa, paling hanya itu untuk input harian. Oke, biar lebih jelasnya kita masuk ke input hariannya saja. Kita langsung ke input harian. Deskripsinya kita lihat di bulan Juli. Di bulan Juli kita lihat. Nah, ini di bulan Juli Bapak Ibu untuk cara menambahkannya nanti bisa ditambah di input saja di sini, pasti Bapak Ibu sudah tahu juga. Kita fokus ke deskripsi saja. Untuk klasifikasi bulanan menyusun program tahunan, kemudian tahunannya kan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, kemudian bulanannya kan sudah diturunkan menyusun program tahunan misalkan protak. Nah, kegiatan harian SKP-nya itu bisa saja menganalisis pekan efektif atau minggu efektif dari kalender pendidikan yang sekarang, kalender pendidikan 2020 Provinsi Banten misalkan. Seperti itu. Satu kuantitasnya 1, laporannya 1, jamnya bisa saja 1 hari dari 7.15 sampai 3.15, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kemudian masih ternyata kalau misalkan program tahunan masih bisa di 2 hari kan nggak apa-apa, 2 harikan saja. Ini deskripsi yang kedua. Deskripsi yang kedua pada turunan SKP bulanan klasifikasi menyusun program tahunan. Deskripsinya adalah misalkan untuk masih program tahunan mendistribusikan alokasi waktu setiap KD masing-masing semester. Jadi alokasi waktu setelah dianalisis pekan efektifnya, mapel apa dan lain sebagainya, kemudian nanti distribusikan alokasi waktu setiap KD masing-masing semester, itu bisa saja. Kemudian untuk deskripsi SKP bulanan menyusun program semester ganjilnya itu adalah menganalisis pekan efektif dan mendistribusikan alokasi waktu setiap KD dalam semester ganjil. Begitupun dalam semester genap, bisa saja kalimatnya sama, tinggal dibedakan semester genap dan semester ganjil saja. Kemudian ini, nah inilah untuk klasifikasi bulanannya itu kan menyusun program semester ganjil. Untuk tahunannya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Kegiatan hariannya itu adalah menganalisis pekan efektif dan mendistribusikan alokasi waktu setiap KD dalam semester ganjil. Waktunya ya 7.15 sampai 3.15, 1 hari lah, 1 hari kerja nggak apa-apa. Kemudian kualitasnya 1 laporan. Oke, itu. Kemudian mungkin itu sudah jelas. Kemudian kalau misalkan mengembangkan silabus,
bulanannya deskripsinya itu adalah mengembangkan silabus semester ganjil 1 hari, mengembangkan silabus semester genap 1 hari, misalkan seperti itu. Kemudian analisis KKM, kemudian menyusun RPP. Kemudian pasti Bapak Ibu bertanya bagaimana deskripsi harian pada proses pelaksanaan PBM. Nah, saya contohkan di sini untuk melaksanakan PBM bulanannya itu deskripsinya melaksanakan PBM kan tadi udah turunan dari merencanakan, melaksanakan dan evaluasi pembelajaran, evaluasi ya PBM lah. Hariannya itu adalah melaksanakan PBM secara daring. Kalau misalkan daring, mau luring silakan luring, mau kombinasi silakan kombinasi, dituliskan saja di deskripsi. Di kelas 7C subtema pengertian ruang dan interaksi antar ruang karena ini IPS, pertemuan pertama. Nah, ini harus berapa pertemuan nih? Misalkan pengertian ruang itu harus bukan harus ya, boleh saja dituangkan, dicurahkan dalam deskripsi harian untuk melaksanakan PBM. Begitu seterusnya disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing ya. Kemudian ternyata pada tanggal 23 ini untuk IPS ada beliau ini melaksanakan KBM itu dimulai dari jam 11 ya. Dimulai dari jam 11. Kayaknya ini jamnya salah ini. Ini harusnya jam pertama ini. Kayaknya ini jam kedua ini. Ini jam ketiga. Jadi Bapak Ibu, ini jam pertama nih. Ini jam pertama nih. Jadi Bapak Ibu untuk alokasi waktu disesuaikan dengan jadwalnya masing-masing. Misalkan melaksanakan PBM secara daring kelas 7C misalkan matematika, misalkan aljabar, misalkan di kelas anu pertemuan keberapa, waktunya misalkan jam pertama 7.15 sampai jam berapa 8.35 itu jam pertama. Jangan sampai satu hari misalkan melaksanakan PBM daring kelas 7B waktunya jam 7.15 sampai jam 1, berarti 1B terus misalkan. Karena kalau SMP itu kan beda dengan SD. Kalau SD satu guru itu beda mapel, kalau SMP beda mapel beda guru gitu kan. Jadi guru yang bersangkutan itu disesuaikan jam mulai jam selesainya disesuaikan dengan jadwal masing-masing. Kemudian sampai misalkan hari tanggal 23 Juli itu misalkan hari Senin lah misalkan. Dari ada 3 kelas misalkan, jam pertama, jam kedua, jam ketiga ya dipotong-potong saja atau dipisah-pisah saja. Di kelas A pertemuan 1 dari jam 7.15 sampai jam 8.50. Di kelas B pertemuan 1 dari 8.50 sampai 9.50 misalkan. Kemudian di kelas C habis istirahat misalkan jam 10.30 sampai jam 11.30 misalkan seperti itu. Itu harus dipisah. Kemudian di hari selanjutnya di bulan Juli menyusun perencanaan kegiatan ekstrakurikuler boleh, atau misalkan langsung di tanggal misalkan Bapak Ibu saya tiap hari Jumat ekskul itu, ya udah langsung saja ekstrakurikuler membimbing siswa dalam ekstrakurikuler atletik, ekstrakurikuler klub matematika, klub bahasa Inggris misalkan seperti itu. Bisa saja seperti itu. Kemudian home visit deskripsinya bisa saja home visit ke siswa atas nama anu kelas anu ke daerah misalkan Kadu Bangkong misalkan, karena dilihat sebelum home visit itu dianalisis dulu oleh wali kelas siapa-siapa saja yang misalkan kenapa si A jarang atau tidak sama sekali mengumpulkan tugas, kemudian sekolah pun tidak ada kabar apakah tidak mempunyai HP atau seperti apa, jadi wajib di home visit gitu kan. Atau misalkan ada yang sakit lama dan lain sebagainya, home visit. Atau misalkan punya HP, punya kuota, di WA-nya di sosmednya sering update tapi
di tugas-tugasnya tidak ada, di home visit juga barangkali tidak ada perhatian dari keluarganya, atau mungkin keluarganya sibuk bekerja, jadi yang bersangkutan tidak diberikan perhatian yang lebih, akhirnya main terus dan juga tidak terkontrol sekolahnya. Barangkali itu. Kemudian di hari-hari selanjutnya 27 Juli dan lain sebagainya itu seperti biasa melaksanakan PBM dan lain sebagainya. Barangkali itu untuk harian. Bagaimana, banyak sekali yang bertanya bagaimana kalau misalkan di bulan Juli atau di bulan Agustus. Lah, bulan Agustus biasanya kan upacara. Kalau di bulan Agustus itu ada upacara pramuka, ada kegiatan pramuka. Nah, itu dimasukkan saja target tahunannya itu kan menjadi anggota atau mengikuti menjadi anggota profesi PGRI misalkan. Nanti bisa saja deskripsinya itu mengikuti kegiatan upacara peringatan misalkan 17 Agustus, atau misalkan kegiatan rapat PGRI, atau kalau misalkan pramuka mengikuti kegiatan perkemahan dan lain sebagainya di bulan anu dan lain sebagainya. Barangkali itu Bapak Ibu terkait dengan waktunya silakan mulai jam selesainya silakan disesuaikan saja. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu di verifikasi ini masih merah, jangan kaget karena itu belum dinilai oleh kepala sekolah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui di input deskripsi, di input harian itu kemarin saya mengikuti coaching klinik dari BKD, bahwasanya untuk harian itu semuanya harus proses. Makanya di sini proses semua. Harus proses dicentang, prosesnya di sini nih. Jadi prosesnya itu dicentangnya di sebelah sini. Nah, ini dicentang di sini. Oke saja di sini, gitu kan? Harus proses sepertinya katanya, kata Pak Rifki itu waktu saya hari apa itu mengikuti coaching kliniknya dari BKD. Oke, barangkali itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit dari saya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Adapun misalkan ada hal-hal lain yang berkaitan dengan penginputan SKP target tahunan, bulanan, harian, ada yang dipertanyakan, silakan saja komen di komentar video di bawah ini. Barangkali itu mohon maaf apabila ada kesalahan. Barangkali Bapak Ibu yang lebih tahu juga bisa berbagi dengan kami juga bagaimana kita menghadapi, karena memang sepertinya ini di tahun ini kita sepertinya menurut gambaran saya ini hanya percobaan saja. Mungkin di tahun 2021 aplikasi e-kinerja ini akan diterapkan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Jadi meskipun tahun ini masih percobaan, tapi setidaknya Bapak Ibu sudah ada gambaran bagaimana caranya menginput target tahunan, bulanan, harian, dan bagaimana deskripsinya. Barangkali itu dari saya Ilham Maulana, bertugas dari SMP 1 Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.